Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kenalan dulu sama penyebab sakit gonore atau orang bilangnya kencing nanah. Saya cerita sedikit tentang gonore atau kencing nanah. Jadi penyakit ini adalah salah satu penyakit menular seksual yang bisa menginfeksi pria maupun wanita. Mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, ini bisa. Yang jadi masalah, umumnya pada wanita tidak menimbulkan gejala yang jelas. Makanya ketika berhubungan dengan laki-laki, bisa menularkan ke laki-lakinya. Intinya laki-lakinya dapat bonus. Nah, gejala gonore yang paling khas pada pria itu keluar cairan kental berwarna kuning atau hijau. Jadi seperti nanah ya, begitu juga dengan wanita. Kemudian ini keluarnya dari saluran kemih ya, dari saluran kemih kalau pada laki-laki. Kalau dari wanitanya ya tentu ini dia keputihan seperti itu. Untuk gejala lain ya, ketika buang air kecil bisa nyeri, kemudian bisa kemerahan pada ujung Mr. P, kemudian juga bisa bengkak ya pada Mr. P maupun pada testisnya. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya itu adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini bisa terdapat di saluran reproduksi, kemudian di selaput lendir mulut, tenggorokan, mata, dan juga area dubur. Kondisi yang menjadi penyebab orang mengalami kencing nanah, yang pertama menyentuh daerah yang terinfeksi. Hanya dari menyentuh bagian tubuh yang terinfeksi, teman-teman bisa mendapatkan bakteri penyebab kencing nanah, misalkan bersentuhan di area Mr. P, ya Miss V, kemudian misalkan melakukan oral seks ya, ataupun di area anus. Nah, jadi beresiko mengalami kencing nanah ataupun gonore. Yang kedua, berhubungan dengan orang yang terinfeksi. Kondisi ini menjadi penyebab umum ya, orang kena infeksi gonore ataupun kencing nanah itu ketika berhubungan seksual dengan orang yang mengalami gonore juga ataupun terinfeksi. Ketika berhubungan intim ya, bukan dengan pasangannya, apalagi ke pekerja seks komersial, gonta-ganti pasangan, ya ini bisa terkena gonore ataupun meningkatkan resiko gonore. Nah, jadi bisa menyebar ya dari satu orang ke orang lain, ya apalagi ke pekerja seks komersial ya, nanti tamu-tamunya bisa kena semua ya, misalkan melalui hubungan intim ataupun melalui oral seks ataupun melalui anal ya. Jadi ini harus hati-hati, pentingnya mengetahui tentang penyebaran penyakit ini, jadi jangan nakal-nakal. Bakteri penyebab gonore itu dapat berpindah melalui sperma ataupun melalui cairan Mr. P ataupun melalui cairan dari Miss V. Nah, jadi dia masuk ke area genitalia, masuk ke anus bisa ya, maupun mulut. Penting dipahami teman-teman ya, walaupun penyakit ini disebabkan melalui hubungan intim, pria tidak harus mencapai ejakulasi. Jadi walaupun nggak ejakulasi, ini bisa kena, bisa tertular ya ke pasangannya, begitu juga sebaliknya. Kemudian teman-teman ya, makanya jangan melakukan hubungan intim dengan orang lain ataupun bukan dengan pasangannya, bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya, apalagi ke pekerja seks komersial ya, gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Hati-hati. Yang ketiga, mainan seks yang terkontaminasi. Nah, jadi ini juga bisa menyebar ataupun ditularkan dari penggunaan mainan seks yang sudah terkontaminasi. Yang keempat, ibu dengan gonore menularkan ke bayinya. Nah, jadi bayi bisa terinfeksi saat proses melahirkan secara normal kalau seandainya ibunya mengalami kencing nanah ataupun gonore. Nah, pada bayi penyakit ini menyerang mata biasanya. Jadi berpotensi mengalami masalah penglihatan ataupun kebutaan permanen. Nah, gonore ini teman-teman ya tidak menular melalui dudukan toilet, peralatan makan misalkan handuk, kolam renang, kemudian gelas, ciuman, berpelukan, itu tidak menular. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang bakteri penyebab gonore, penyebab kencing nanah ataupun Neisseria gonorrhoeae tadi, itu dia tidak bertahan lama hidup di luar tubuh manusia untuk waktu yang lama. Intinya dia nggak tahan hidup, lama-lama mati juga dia.
Nah, gimana cara mencegahnya supaya tidak mengalami kencing nanah? Yang pertama itu setia pada satu pasangan. Jadi teman-teman yang belum menikah, misalkan sudah kepikiran arah sana, ya menikah. Baik laki-laki, baik perempuan menikah. Kalau belum menikah, jangan macam-macam ya. Jangan jajan, misalkan ke PSK gitu ya. Jangan gonta-ganti pasangan, berhubungan intim dan sebagainya, jangan. Nah, kemudian teman-teman, kenapa harus satu pasangan melakukan hubungan intim ataupun melakukan hubungan intim ke suaminya ataupun ke istrinya? Jangan gonta-ganti. Ya, karena teman-teman ya, kita tidak tahu riwayat kesehatannya, masalah kesehatannya. Kalau seandainya bukan pasangan kita ya, tiba-tiba kita datang berhubungan, kan nggak tahu, nggak jelas ya, nggak jelas dia ada atau tidak masalah HIV-nya ataupun sipilisnya ataupun gonorenya, nggak tahu. Jadi perlunya ya dengan pasangannya. Kalau dengan pasangan kita tahu riwayat dia penyakitnya. Kalaupun ada masalah kesehatan, tentu ini akan kita periksakan ke dokter. Bisa kita cek ya, cek secara rutin, misalkan 1 tahun sekali, misalkan, apalagi yang sudah menikah. Yang kedua, gunakan kondom. Jadi saya bukan mengajarkan, tetapi memang kondom berfungsi sebagai mencegah ataupun menghalangi bakteri tersebut menginfeksi orang ya. Nah, jadi penyebab kencing nanah kan ketika berhubungan seksual ya. Nah, jadi kalau seandainya pakai kondom ini bisa menurunkan resiko. Ingat ya, tidak 100%, cuman menurunkan resiko. Selain mencegah gonore, kondom juga bisa melindungi teman-teman dari penyakit menular seksual lainnya, baik dari sipilis, chlamydia, HIV ya. Nah, jadi pentingnya menggunakan kondom. Yang ketiga, screening dengan pasangannya. Jadi perlu melakukan screening, tes ya, cek kondisi kesehatan, memastikan, nah ini istri saya sehat atau tidak, suami saya sehat atau tidak ya. Jadi untuk mengetahui penyakit menular atau tidak. Nah, jadi karena supaya sama-sama sehat. Yang keempat, ikuti instruksi dokter. Misalkan teman-teman sedang sakit, sedang dalam pengobatan, ya hindari dulu melakukan hubungan seksual sampai sembuh. Jangan nanti baru berapa hari minum obat ataupun pengobatan langsung berhubungan, nanti ketular ataupun bisa kembali lagi terinfeksi ulang. Nah, jadi pentingnya sabar dulu ya, biasanya 7 sampai 14 minggu setelah pengobatan ataupun setelah dinyatakan sembuh ya, baru boleh. Yang kelima, screening rutin untuk gonore. Nah, jadi ada ya screening rutin untuk gonore. Jadi perempuan aktif ataupun laki-laki aktif ya secara seksual usia di atas 25 tahun ya, kalau memiliki pasangan seksual baru, kemudian lebih dari satu pasangan, kemudian juga memiliki pasangan yang gonta-ganti ya, artinya tadi ya, lebih dari satu pasangan gonta-ganti, kemudian pernah mengalami penyakit gonore. Jadi perlu screening. Ataupun punya misalkan riwayat penyakit menular seksual lainnya, itu juga perlu screening. Nah, penyakit gonore sering tidak menunjukkan gejala, apalagi pada wanita, makanya perlu pemeriksaan rutin. Apakah kamu termasuk orang yang beresiko? Kalau seandainya beresiko, misalkan ke pekerja komersial ya, ini kan beresiko. Yang kasihan apa? Nanti ketika tamunya ya dapat bonus, kena gonore, kena kencing nanah, berhubungan dengan istrinya misalkan di rumah, istrinya kena juga. Nah, istrinya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mengalami kencing nanah, kan kasihan ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.